Hari ini kita akan membahas mengenai materi-materi yang sering keluar di UTBK. Nah, materi kali ini kita akan bahas dari soalnya. Nah, soal yang pertama diberikan sebuah fungsi fx sama dengan a kuadrat sin ax plus 10 berperiode 90 derajat. Maka tentukanlah nilai minimum fx. Nah, untuk menyelesaikan soal-soal seperti ini, kita harus memahami dulu sebenarnya apa sih itu fungsi dari trigonometri. Nah, fungsi trigonometri itu bisa kita lihat pada tabel berikut. Dalam tabel ini, kita harus mengetahui dulu mana dia grafik fungsi sinus, mana grafik fungsi kosinus, dan tangen. Nah, grafik fungsi sinus itu memiliki bentuk seperti pada gambar berikut ini. Jadi ini kita sebut sebagai fungsi y sama dengan sin x. Nah, apabila fungsinya negatif, misalnya kita ambil fungsinya y sama dengan min x min sin x, maka grafiknya akan ikut terbalik. Yang awalnya gunungnya naik jadi lembah, lembah jadi gunung, gunung jadi lembah, seperti itu. Nah, perhatikan pula fungsi sin cos dia memiliki nilai maksimum 1 dan minimum 1. Ini berlaku untuk grafik fungsi dasarnya saja. Nah, nanti apabila dia ada kombinasinya, maka nilai minimum dan maksimumnya akan berubah sesuai dengan amplitudenya. Seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah fungsi y sama dengan cos x. Berbeda dengan fungsi sin x, fungsi cos bentuknya seperti pada gambar berikut ini. Sedangkan grafik fungsi tan ini sangat unik sekali karena dia nilai maksimum dan nilai minimumnya hampir tidak ada, atau kita sering sebut sebagai maksimumnya tak hingga, minimumnya minus tak hingga. Nah, selanjutnya kita perhatikan pada kotak yang merah ini, kita punya bentuk umum dari fungsi trigonometri. Yang perlu kita perhatikan adalah nilai A, B, C, dan D. Nilai A, B, C, D ini akan mempengaruhi bentuk dari fungsinya. Misalkan nilai A itu merupakan amplitudenya. Apabila dia amplitudenya positif, maka dia akan tetap seperti gambar di fungsi dasarnya. Nah, sebaliknya, apa dia dikalikan negatif atau dia fungsi A-nya itu bernilai negatif, maka dia dibalik seperti itu. Nilai B-nya menyatakan periode dan C menyatakan pergeserannya. Pergeserannya plus dan negatif. Kalau plus ke kiri, kalau negatif ke kanan. Sedangkan D itu fungsi naik turun. Jadi kalau dia positif naik, kalau negatif turun. Nah, kita kembali ke soalnya. Dalam soal ini kita diminta untuk mencari nilai minimumnya. Jadi yang kita perhatikan adalah nilai amplitudenya dan nilai dari D-nya atau nilai dari konstantanya. Nah, dalam soal ini kita diberikan sebuah fungsi fx sama ax kuadrat sin ax plus 10. Kita diminta untuk mencari nilai minimumnya. Nah, sebelum kita mencari nilai minimumnya, kita ulangi lagi. Jadi nilai minimum dan maksimumnya ini tergantung dari amplitudenya. Nah, nilai maksimum dari fungsi dasarnya itu selalu maksimumnya 1 dan minimumnya selalu minus 1. Itu selalu tanpa modifikasi. Nah, maksudnya minus 1 dan 1 ini merupakan amplitudenya atau dia mana ya nilai tertingginya dan mana nilai terendahnya. Jadi itu merupakan titik puncak dan titik baliknya atau titik minimumnya. Itu nilai maksimum dan nilai minimumnya yang sangat tergantung dengan amplitudenya. Jika amplitudenya berubah, misalnya kita ambil amplitudenya itu misalnya minus 2 atau 2 misalnya, maka dia nilainya maksimumnya akan berubah. Yang awalnya 1 jadi 2 dan awalnya minus 1 jadi minus 2. Seperti itu. Sehingga dalam soal ini kita perlu mencari nilai A-nya. Nah, untuk mencari nilai A-nya kita akan menggunakan periodenya biar lebih mudah. Nah, di sini dijelaskan bahwa periodenya adalah 90 derajat. Maka periode itu rumusnya adalah 2pi dibagi dengan nilai B. Nah, nilai B dalam soalnya ini adalah A. Nah, periodenya ingat lagi, dalam soal periodenya adalah 90 derajat. Sehingga periode itu sama dengan 90 atau kita tulis pi per 2 sama dengan 2pi dibagi dengan A. Nilai B-nya adalah A. Nah, dengan aljabar biasa bisa kita sederhanakan, pi-nya hilang sehingga dia nilai A-nya itu sama dengan 4. Nah, ketika kita sudah menemukan nilai A-nya sama dengan 4, kita akan kembalikan nilai A-nya ini ke fungsi awal. Sehingga fungsi awalnya fx itu sama dengan 4 kuadrat ditambah dengan sin 4x ditambah dengan 10.
sama dengan 16 sin 4x tambah 10. Nah, di sini kelihatan bahwa amplitudenya itu adalah 16. Sehingga dia yang mempengaruhi nilai maksimum dan minimumnya adalah amplitudo dan nilai C-nya atau konstantanya. Nah, ini 16 itu merupakan amplitudonya. Sehingga dia nilai maksimumnya atau minimumnya akan kita dapatkan dari nilai amplitudonya kita ambil yang negatif. Dan nilai C-nya tetap 10. Jadi min 16 tambah 10 min 6. Nah, sebaliknya untuk nilai maksimum kita ambil amplitudonya yang positif. Maka 16 ditambah dengan 10 sama dengan 26. Nah, kita lanjutkan ke soal yang kedua. Soal yang kedua tentang bangun ruang. Nah, di dalam soal ini kita diberikan sebuah kubus ABCDFGH dengan rusuknya 2 akar 2. Nah, untuk menyelesaikan soal-soal seperti ini kita hanya menggunakan konsep segitiga, luas segitiga, dan seterusnya. Nah, sebelum kita mencarinya, kita harus menggambar dulu kubus ABCDEFGH ini. Kita gambarkan seperti pada gambar berikut ini. Nah, ingat lagi nanti kalau misalnya kita diberikan soal-soal bangun ruang ini, kita harus mencarinya dengan konsep-konsep segitiga, maksimalkan itu. Jadi bisa dia luas, ataupun perbandingan trigonometri, nilai sinusnya, sudutnya, atau yang lainnya. Nah, di sini kita hanya perlu mencari jaraknya. Nah, dalam soal ini diberikan rusuknya sama dengan 2 akar 2. Kemudian nilai P-nya tengah-tengah AB, dan nilai Q-nya tengah-tengah BC. Yang perlu kita cari adalah titik H ke PQ. Jaraknya berapa? Nah, kita misalkan jaraknya adalah yang garis biru itu. Sehingga kita dapatkan sebuah segitiga HPQ. Nah, untuk mempermudahnya kita bisa keluarkan segitiga ini. Sehingga kita peroleh sebuah segitiga yang sama kaki. Segitiga HPQ dengan X-nya itu adalah jarak H ke PQ. Nah, sebelum kita mencari jarak X-nya atau H ke PQ, yang perlu kita cari adalah ukuran dari segitiga ini. Nah, untuk mencari ukurannya, kita memerlukan panjang EP. Nah, panjang EP ini sangat istimewa. Ini adalah segitiga siku-siku. Sehingga kita hanya memerlukan sebuah teorema Pitagoras untuk mencari EP. EP sama dengan 2 akar 2 kuadrat ditambah akar 2 kuadrat. Kita dapatkan 2 akar 2 kuadrat itu sama dengan 8. Dan akar 2 kuadrat sama dengan 2, sehingga 8 tambah 2 kita dapatkan akar 10. Nah, kita dapatkan EP sama dengan akar 10. Nah, setelah mendapatkan EP, kita perlu mencari PH, sehingga PH-nya kita dapatkan kaki dari segitiganya. Nah, untuk mencari PH, kita dapatkan dengan mempitagoraskan segitiga EPH dengan EH-nya 2 akar 2. Nah, seperti biasa, PH sama dengan akar dari 2 akar 2 kuadrat ditambah akar 10 kuadrat sama dengan akar 8 ditambah 10, dia akar 18. Nah, sehingga dia PH dan PQ itu nilainya sama karena dia merupakan segitiga sama kaki. Sehingga dia PH-nya akar 18, kaki juga sama akar 18 karena dia merupakan segitiga yang siku-siku. Nah, kemudian yang perlu kita cari adalah PQ. Mencari PQ kita gunakan segitiga PBQ, di mana PB dan BQ-nya itu sama, akar 2 dan akar 2. Sehingga PQ sama dengan akar 2 kuadrat ditambah akar 2 kuadrat. Akar 4 sama dengan 2. Nah, jika sudah demikian, maka dengan mudah kita dapatkan panjang X itu sama dengan akar 18 dikurangi 1 kuadrat. Sehingga akar 18 dikurangi 1 sama dengan akar 17. Nah, kembali ke persoalan selanjutnya, kita berbicara sekarang masalah lingkaran. Ini sering sekali di UTBK biasanya. Nah, kita harus paham dulu konsep lingkaran. Jadi, X kuadrat plus Y kuadrat sama R kuadrat itu merupakan persamaan lingkaran dengan pusat 0,0. Kemudian kita punya X min A kuadrat plus Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Itulah lingkaran dengan pusat A, B. Nah, yang paling penting adalah bentuk umum lingkaran. Jadi, bentuk umum lingkaran itu seperti pada tabel ini. Nah, dalam soal ini kita disuruh mencari berapakah jari-jari lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat plus AX plus BY. Nah, sebelum mencarinya kita harus mencari dulu nilai A dan B-nya. Nilai A dan B kita dapatkan dengan cara
Yang pertama, jadi R itu sama dengan akar setengah A kuadrat ditambah setengah B kuadrat min setengah B kuadrat min C. Nah, di sini R-nya diberikan adalah 5. Sehingga kita ganti aja R-nya sama dengan 5 sama dengan akar. Nah, nilai A-nya di sini dalam soal ini kita dapatkan 2A. Kemudian nilai B-nya B. Sehingga nilai A kita ganti dengan 2A dan nilai B kita tetapkan saja nilai B. Minus 0. C-nya di sini 0 karena nggak ada C. Nah, untuk sudah seperti ini kita kuadratkan kedua ruasnya sehingga 5 kuadrat 25 dan akarnya di sebelah kanan hilang. Sisanya A kuadrat minus seperempat B. Kemudian cara yang sama kita dapatkan di sebelah kanannya, itu lingkaran yang kedua. Nilai A-nya adalah A, nilai B-nya adalah 2B. Kemudian nilai-nilai itu kita masukkan ke rumus R seperti yang tadi. Didapatkan 10 sama dengan min setengah A kuadrat tambah min setengah 2B kuadrat dikurangi 0. Nilai C juga sama 0. Kita kuadratkan kedua ruasnya, dapatnya 100 sama dengan seperempat A ditambah seperempat B. Ini kita sebut sebagai persamaan yang kedua nantinya. Dan persamaan yang sebelumnya kita sebut sebagai persamaan 1. Nah, kita akan mengeliminasi persamaan yang pertama dengan yang kedua, sehingga kita akan dapatkan berapakah nilai A-nya dan berapakah nilai B-nya. Nah, kita eliminasi saja A kuadrat ditambah seperempat B kuadrat sama dengan 25. Persamaan yang pertama. Persamaan yang kedua itu adalah seperempat A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan 100. Nah, di sini kita akan menghilangkan nilai B-nya. Sehingga persamaan yang pertama kita kalikan ke 4 dan persamaan yang kedua kita kalikan 1. Sehingga persamaan yang pertama kita kalikan 4 semuanya, jadinya 4A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan 100. Yang kedua tetap seperempat A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan 100 juga. Kita kurangi agar B-nya hilang. Sehingga sisanya 4A kuadrat min seperempat A kuadrat sama dengan 0. Nah, di sini jelas sekali 4A kuadrat min seperempat A kuadrat tanpa kita jabarkan lagi, langsung aja kita dapatkan bahwa nilai A-nya pasti 0. Karena dia tidak mungkin ada A yang lain selain 0. Nah, untuk mencari nilai B-nya kita ambil sembarang persamaan, boleh yang pertama, boleh yang kedua. Nah, agar lebih gampang kita ambilnya yang pertama. Sehingga A kuadrat ditambah seperempat B kuadrat sama dengan 25. A kuadratnya 0 dan tinggal sisanya B kuadrat sama dengan 4 dikali 25 sama dengan 100. Nah, kita udah dapatkan nilai A-nya 0 dan nilai B-nya adalah 100. Nah, kita kembali ke soal. Kita disuruh mencari jari-jari lingkarannya. Kita buat aja R sama dengan akar dari min setengah A kuadrat ditambah min setengah B kuadrat dikurangi dengan C. Dalam soal C-nya tidak ada, sehingga nilai C-nya itu sama dengan 0. A juga 0, sehingga dia A kuadratnya itu atau min setengah A kuadratnya nilainya 0 ditambah dengan min setengah B kuadrat, jadinya seperempat B kuadrat. Sehingga R-nya itu akar dari seperempat dikali dengan B kuadrat. B kuadratnya 100. Sehingga dia sisanya akar 25 sama dengan 5. Jadi R-nya adalah 5. Nah, soal yang selanjutnya kita akan bahas tentang peluang atau permutasi kombinasi. Nah, soal-soal seperti ini sangat sering sekali kelihatan di UTBK ataupun ujian. Jadi ini soalnya sedikit susah. Kita harus memahami dulu sebenarnya yang diminta oleh soalnya apa, agar tidak terjadi persepsi yang berbeda antara kita dengan yang dimaksudkan dengan soalnya. Nah, dalam soal ini Irna dan Ari itu merupakan kelompok. Jadi yang terdiri dari 9 orang. Kita disuruh mencari berapakah cara agar dia bisa berbaris dengan catatan Ari dan Irna tidak berdampingan. Nah, untuk mencari seperti ini, tidak berdampingan itu bisa kita cari dengan cara kita cari dulu semua kemungkinannya apa aja, kita kurangi dengan kemungkinan yang ia berdampingan. Seperti itu, jadi dia
tidak berdampingan itu sama dengan semua kemungkinan dikurangi dengan kemungkinan yang berdampingan. Ini salah satu caranya. Ada cara yang lain yang bisa kalian kembangkan sendiri. Nanti coba silakan dikembangkan sendiri dan samakan jawabannya. Nah, semua kemungkinan dalam soal ini dia akan duduk berurutan. Jadi dia antara Arni dan Irna itu akan berbeda antara Irna dan Arni. Jadi di sini kita akan memperhatikan urutan. Jelas sekali di sini adalah masalah permutasi, sehingga semua kemungkinannya kita dapatkan adalah 9 faktorial. Nah, masalahnya di sini adalah masalah kemungkinan berdampingannya. Untuk mencari kemungkinan berdampingannya, kita akan buat sebuah simulasi saja. Nah, kita misalkan di sini ada meja 9. Nah, seperti pada gambar berikut ini, dan Arni dan Irna kita misalkan di sana. Ari dan Irna. Jadi si Ari dan Irna ini dia harus berdampingan. Sehingga dia karena berdampingan kita anggap aja 1. Jadi dia yang anggota awalnya 9, karena Ari dan Irna kita anggap 1, jadi sisanya adalah 8. Sehingga kita isi dengan 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Nah, si Ari dan Irna itu merupakan kemungkinan ada 2. Kita buat dia 2 faktorial. Jadi kemungkinan berdampingannya itu adalah 2 faktorial dikali 8 faktorial. Sehingga dia 2 faktorial dikali 8 faktorial. Nah, ini sebenarnya udah jawaban, tapi kita perlu sederhanakan lagi, karena 9-nya itu bisa kita ubah lagi 9 kali 8 faktorial. Sehingga 8 faktorialnya itu bisa kita faktorkan, jadinya 8 faktorial kali 9 dikurangi 2 faktorial. Nah, kita gunakan aljabar biasa, 9 dikurangi 2, jadi jelas sekali 8 faktorial dikali dengan 7, itulah hasilnya. Kemudian yang terakhir kita akan bahas tentang teorema sisa. Nah, teorema sisa ini apalagi adalah soal yang sering kali keluar dalam hal olimpiade ataupun dalam UTBK. Nah, di teorema sisa ini kita harus pahami sebuah teorema dulu. Jadi ada fungsi, itu nilainya akan sama dengan hasil fungsinya kita kalikan dengan nilai pembaginya, itu ditambahkan dengan Sx, nilainya akan sama. Jadi ini perlu kita pegang untuk menyelesaikan soal-soal sisa pembagian. Nah, dalam soal ini ada sebuah Px dibagi oleh X kuadrat plus 4, sisanya A plus 1. Kita akan gunakan bagi susun agar mempermudahnya, sehingga X kuadrat plus 4 dibagi atau X kuadrat plus 4 pembagi dari X pangkat 3 plus AX kuadrat plus 4X plus 5B plus 1. Nah, sekarang kita akan menghilangkan dari pangkat tertingginya. Kita akan menghilangkan X pangkat 3. Nah, pembaginya adalah X pangkat 2. Untuk menghilangkan X pangkat 3, kita kalikan dengan X. Sehingga hasilnya X kuadrat kali X pangkat 3, 4 kali X, 4X. Kita kurangi. Jelas sekali 4X hilang. X pangkat 3 hilang. Sisanya AX kuadrat ditambah 5B ditambah 1. Nah, sekarang kita menghilangkan X kuadratnya. Tetapi di sini ada koefisien. Koefisiennya adalah A. Kita kalikan A saja, sehingga dia jadinya AX kuadrat ditambah dengan 4A. Lagi kita kurangi, AX kuadrat hilang. Sehingga sisanya adalah 5B dikurangi 4A tambah 1. Ini adalah sisanya. Nah, di dalam soal kita diberikan dibagi X kuadrat plus 4, sisanya A plus 1. Sehingga nilainya sisanya ini akan sama dengan A plus 1. Nah, kita sederhanakan permasalahannya ini dengan aljabar biasa. Kita pindah-pindahkan nilai A dan konstantanya. Kita akan dapatkan nilainya 5A min 4, 5B min 4A plus 1 min A min 1 sama dengan 0. Sehingga dia 5B min 5A sama dengan 0. Nah, kemudian yang kedua, Px dibagi X plus 1. Nah, ini lebih gampang. Nah, ketika sebuah fungsi Px dibagi dengan X plus bilangan, maka itu adalah akar-akarnya. Sehingga di sini akarnya adalah X min 1. Nah, sehingga kita hanya perlu mensubstitusi nilai X min 1 ke fungsi awalnya, sehingga dia akan bersisa minus 22. Nah, ini dia merupakan sifat dari akar-akar itu sendiri. Sehingga nilai X di fungsinya kita ganti dengan minus 1. Jadinya min 1 pangkat 3 ditambah A min 1 kuadrat 4 kali min 1 tambah 5B tambah 1 sama dengan minus 22. Nah, dengan aljabar biasa sama, jadinya dia min 1 ditambah A min 4 5B 1 minus 22. Sehingga sisanya hanya
A ditambah 5B sama dengan min 18. Nah, kita akan eliminasi persamaan yang pertama dan persamaan yang kedua, sehingga kita temukan nilai A dan B sesuai dengan yang diminta oleh soalnya. Nah, persamaan yang pertama, kita ambil 5B min 5A sama dengan 0. Yang kedua, A ditambah 5B sama dengan min 18. Nah, kita akan menghilangkan nilai A-nya, sehingga persamaan yang pertama kita bagi 5, yang kedua kita kali 1, sehingga persamaan yang di atasnya atau yang pertama bagi 5 B min A sama dengan 0, dan yang kedua tetap. Sehingga dia tanda A-nya berbeda, kita hanya perlu jumlahkan, sehingga A-nya hilang-hilang. Sisanya 6B sama dengan minus 18, B sama dengan minus 3. Untuk mencari nilai A, kita boleh aja ambil persamaan yang pertama atau yang kedua. Di sini kita akan ambil persamaan yang pertama, sehingga 5 kali min 3, min 15 sama dengan 5A. A sama dengan minus 3. Nah, kita diminta untuk mencari nilai A min 2B. Sehingga A min 2B sama dengan minus 3 dikurangi minus 2 kali minus 3. Sehingga sisanya minus 3 ditambah dengan 6 sama dengan 3. Nah, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Harapkan nanti kalian bisa mengulang video ini lagi, sehingga nanti kalian bisa memahami kelima soal sebelumnya, karena kelima soal itu sudah mencakup 5 materi yang sangat sering kelihatan di UTBK ataupun ujian nasional ataupun ujian lainnya. Oke, cukup sekian, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.